kita ini adalah pilihan. Kita lahir sampai kita mati, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Kalau kita salah memilih, yang merasakannya siapa? Bukan orang lain, tetapi kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Tidak ada yang bisa membuat hidup ini berbahagia, bersukacita, rasa tenang, rasa damai, rasa tentram, baik dalam hati kita, pikiran kita, keluarga kita, rumah tangga kita, sehingga ketentraman itu, kebahagiaan itu, kedamaian itu dapat membuat kita bisa konsentrasi dalam bekerja, dalam berusaha. Ya, tidak ada cara lain kecuali jika damai sejahtera yang Kristus berikan kepada kita benar-benar sudah kita rasakan dan alami. Pertanyaannya, kenapa ada banyak orang yang tidak memiliki rasa tenang, rasa damai, sukacita dalam hidupnya? Penyebabnya adalah kita sudah dicekoki oleh segala masalah terkait dunia ini, ya. Sehingga apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dari Yohanes pasal 14 ayat 1, janganlah engkau gelisah dan gentar hatimu, percayalah kepadaku, sebab damai sejahteraku telah kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah kecut dan gentar hati. Jadi untuk kita bisa menikmati damai sejahtera Kristus tadi, maka kita harus menjaga perilaku hidup kita. Katakan amin. Menjaga perilaku hidup kita. Perhatikan dalam ayat yang kelima dari Kolose pasal 3 tadi, berbunyi demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, segala sesuatu yang duniawi itulah yang masih bercokol, yang begitu masih mencengkram hidup kita, itulah yang membuat kita tidak menikmati damai sejahtera yang telah Kristus berikan kepada kita. Apa perkara duniawi yang masih menggerogoti, masih mencengkram hidup kita? Ada banyak dalam ayat yang akan saya ceritakan kepada kita dengan baik-baik. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. 1, percabulan. 2, kenajisan. 3, hawa nafsu. 4, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Atas siapa? Atas orang yang durhaka. Karena tadi mereka percaya kepada kebenaran, tapi mereka apa yang untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, bagaimana Kristus atau damai sejahtera Kristus mengambil alih pemerintah dalam hidup kita? Kalau kita masih hidup dalam keserakahan, percabulan, hawa nafsu, kenajisan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menikmati damai sejahtera? Kan itu hari ini kita harus benar-benar memiliki keimanan yang steril, harus steril, tidak mudah terkontaminasi dengan masalah dunia. Ya. Jadi di situ kami berkata juga, berkata begini, manusia kan tidak ada yang sempurna katanya. Masih tidak ada yang sempurna, saya katakan. Memang kita bukan tidak sempurna, kita ini belum sempurna, tapi sedang disempurnakan. Katakan amin. Ini jawabnya. Jangan lagi kita terus berputar kepada aku manusia yang tidak sempurna. Dengan kita berargumen, kita beralasan kalau kita ini tidak sempurna, itulah celah di mana perkara ini akan menguasai kita. Makanya kita berpikir berkata demikian, aku belum sempurna, tapi sedang diproses kepada kesempurnaan. Katakan amin. Karena Alkitab mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah, kalau perintah Tuhan
mengatakan hendaklah kamu sempurna, dan kata hendaklah ini adalah mengajak kita untuk kita memilih jalan kesempurnaan, jalan ketenangan, jalan kedamaian, jalan sukacita yang memang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Dengan kita tadi mematikan perkara-perkara dunia yang merusak kehidupan iman kita, yang akan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, yang akan menjauhkan diri dari damai yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus matikan itu. Nah, bagaimana cara kita mematikan segala sesuatu yang bersifat dunia ini? Jawabannya pertama, kita terus meminta tuntunan Roh Kudus, kuasa pemberdayaan Roh Kudus. Sebab kalau kita sudah mendapatkan tuntunan dan pemberdayaan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Ya, tanpa ada tuntunan dan arahan pemberdayaan Roh Kudus, kita tidak akan mampu melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jelas dalam Galatia 5 ayat 16 adalah hidupmu penuh dengan Roh, supaya hidupmu tidak digerogoti, tidak dicengkeram oleh keinginan daging, keinginan afiat dunia yang penuh dengan dosa. Nah, saya mau tanya kepada kita hari ini, maukah di hari-hari yang akan kita jalani ini, tinggal 4 bulan setengah lagi tahun 2025 ini kita jalani, maukah dalam perjalanan hidup kita benar-benar menikmati damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita? Atau apakah kita bersedia mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita? Itu adalah pilihan. Kalau kita tidak memilih, Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kita ini bukan robot yang dikendalikan oleh Tuhan dengan remote control, bukan. Kita ini diberikan hak bebas. Nasib kita ditentukan oleh pilihan kita. Katakan amin. Nasib kita ditentukan oleh pilihan kita, bukan karena takdir. Ya. Jangan kita berkata hidupku adalah nasib, hidupku adalah takdir. Takdir Tuhan sudah begini kepada hidup kita. Bukan. Itu bukan konsep orang beriman. Jadi takdir atau nasib kita ditentukan oleh pilihan hidup kita. Salah memilih, malah kita salah memilih, kita akan mengalami hal yang tidak ingat. Karena itu, jika kita ingin hidup kita ini diperintah oleh Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita, sehingga damai sejahtera itu yang Anda berikan kepada kita benar-benar kita rasakan, benar-benar kita nikmati, maka itulah yang membuat hidup ini akan terasa indah. Amin. Jadi jika kita ingin menikmati damai sejahtera Kristus, maka kita harus mematikan segala hal yang bersifat duniawi. Artinya sesuatu yang tidak berkenan di dalam pemandangan Tuhan, alias dosa-dosa harus kita jauhkan. Amin. Sebab di mana ada dosa, di situ tidak akan ada damai sejahtera. Tapi di mana ada kebenaran dari kita, di situ ada damai sejahtera. Itu setiap usaha. Ya. Karena itu kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Dengar baik-baik dari kalimat ayat 5 dari Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang bersifat duniawi. Karena apa? Lihat judul dari berikut tadi adalah manusia baru. Artinya manusia yang mengatakan dirinya sudah ada di dalam Kristus. Artinya orang Kristen, orang percaya yang hari ini kita hadir dalam ibadah lain. Kita memiliki predikat orang Kristen, ya, manusia baru. Jadi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, manusia baru, maka kita tidak lagi harus berkutat dengan masalah-masalah dosa dunia, dan kita harus jauhkan itu. Amin.
supaya benar-benar hidup yang kita jalani ini kita akan menikmati damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, maka hati mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perkataan, mempengaruhi mata, mempengaruhi telinga, mempengaruhi tangan kaki kita, mempengaruhi seluruh perilaku hidup kita. Kalau hati kita sudah benar, pikiran kita sudah benar. Kalau hati pikir sudah benar, maka perkataan sudah benar, akan benar. Ya. Penglihatan akan benar, perbuatan akan benar. Dari semua bersumber dari hati. Karena itu kita harus mengizinkan hati kita dikuasai oleh Yesus dan firman Yesus, supaya kita memiliki predikat sebagai orang yang benar. Dan inilah yang dimaksud dengan manusia baru. Haleluya. Dan kalau ini sudah melekat pada kita, percaya kita akan menikmati keindahan dalam hidup yang sedang kita jalani ini. Sekalipun kita diperhadapkan kepada banyak hal-hal yang kurang menyenangkan kita, kadang-kadang kesehatan kita naik turun, ya, ada banyak ujian-ujian pada kita, tapi tidak akan bisa mensirnakan, menjauhkan kita dari rasa tenang, damai, karena Kristus sudah ada di dalam diri kita. Seperti tadi saya ngomong sama Ibu Kristina setelah dia ditinggalkan juga oleh suaminya, saya katakan kalau Ibu sudah berperan ganda sebagai single parent, ya, termasuk Mama Doli, saya bilang terus kita berserah kepada Tuhan, jadikan Tuhan itu andalan hidup. Sekalipun kita tidak melihat Dia menyertai kita, memperdayakan kita, tapi nyata pengaruh dan dampaknya dalam kehidupan kita. Kan? Pasti dia akan diberikan dia pertama ketenangan, kedamaian, dan kemampuan untuk menjalankan perannya. Ya. Tanpa kita sadari, ya, sebenarnya Yesus sedang ada mendampingi, memampukan. Kan minggu lalu saya sudah sampaikan dalam kitab Wahyu pasal 3, aku tahu kemampuanmu tidak seberapa kata Tuhan. Tapi jika engkau turuti firman-Ku dan ikut arahan-Ku, maka engkau akan mengalami sesuatu yang tidak masuk akal terjadi dalam hidup. Artinya berkat-berkat supranatural itu akan dinyatakan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah renungan yang singkat dan sederhana ini boleh, ya, memberkati kita, dan biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan benar-benar dapat kita nikmati dan rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, ajak kita agar kita mengambil pilihan hari ini untuk mengizinkan Kristus memerintah dalam hidup kita. Jika Kristus sudah memerintah mengambil alih dalam hidup kita, percayalah damainya, ketenangannya, sukacitanya akan kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.